Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Sidang Dewanto dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang. Sidang, bagaimana proses penanganan darurat pagar pembatas laut di Pelabuhan Tanjung Emas? Ya, selamat siang Jason dan pemirsa, dapat kami laporkan langsung dari tempat lokasi kejadian jebolnya tembok pagar pembatas laut, bahwasanya kondisi tanggul darurat saat ini sudah hampir selesai. Seperti dilihat, ini ada tumpukan pasir begitu, dengan ketinggian kurang lebih 60 cm lebih dari tanggul utama yang sebelumnya. Kemudian selain itu juga dilakukan pengecoran. Pengecoran kebetulan ini cor-corannya sudah hampir mengering ya. Namun sebagian juga masih ada sedikit rembesan-rembesan air laut yang mengalir ke daratan. Dan selain itu juga untuk pemberian karung-karung besar untuk menahan tembok pagar pembatas. Kemudian dapat kami informasikan bahwasanya untuk antisipasi jangka panjang, bahwasanya Pelindo 3 telah mengantisipasinya, antara lain dengan menambah ketinggian atau menambah tanggul di dermaga Samudra dan dermaga Nusantara. Dan selain itu, Pelindo juga menyediakan sandbag yang diperkirakan cukup untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu air rob melimpas ke daratan. Dan kembali kami lanjutkan informasi terkait dengan Seraya Milad ke-25 tahun ISQ menggelar acara The Amazing You High Impact Motivational Training. Acara pelatihan motivasional ini diikuti oleh ribuan peserta untuk mempersiapkan dan menggali potensi diri menuju Indonesia Emas 2045. Acara ini digelar secara hybrid, yaitu secara langsung di AIS BSD dan secara daring melalui e-conference. Para peserta yang hadir berjumlah 10.000 orang lintas generasi. Pemilik ISQ, Ari Ginanjar, menyebut bahwa pembangunan karakter sangat dibutuhkan karena karakter yang kuat dapat menjadi amunisi dalam mewujudkan Indonesia sejahtera 2030 menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sebagai bangsa yang hebat, kita tidak perlu fokus pada kegelapan karena dapat memperbesar kecemasan. Indonesia harus fokus pada cita-cita dan harapan besar yang menanti di tahun-tahun mendatang. Lebih lanjut, The Amazing You memanfaatkan teknologi terkini dan efek psikologis yang mampu memengaruhi jiwa secara mendalam. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai ISQ yang menekankan pembangunan karakter, kecerdasan emosional, dan spiritual. Kita ingin membangun harapan baru bersama dengan 12.000 anggota yang ada di sini. Mereka harus kita bangun semangat karena apapun terjadi, apabila punya harapan, kita akan bangkit dan jaya. Jadi artinya kita ingin tetap memelihara satu hal. Apapun terjadi, boleh saja terjadi, tapi impian, harapan harus terjaga. Indonesia Emas harus ada di hati. Mungkin terakhir pesan nih bagi teman-teman segenerasi Sarah, bagi seluruh pemirsa Metro TV, apa nih yang bisa terus dilakukan untuk mengembangkan diri seperti Sarah? Oke, ini tips dari aku 3 hal sih yang selalu aku tanamkan di diri aku dan menurut aku kita semua harus banget punya nilai ini. Yaitu yang pertama berkarakter, yang kedua berbagi, dan yang ketiga beraksi. Yang pertama berkarakter. Sebagai manusia itu kita harus punya karakter yang kuat. Karena apa? Karena di kedepannya kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berbeda-beda. Kalau kita nggak punya karakter yang kuat, maka kita bisa terombang-ambing dengan perubahan zaman. Yang kedua berbagi. Ilmu yang kita miliki itu tidak untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang lain. Karena dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak berlaku prinsip one man show, melainkan kita semua harus maju dan berkontribusi untuk kemajuan negeri ini. Dan yang terakhir, beraksi. Jangan hanya bicara yang dibesarkan, tapi harus ada aksinya. Karena untuk mewujudkan suatu mimpi yang diperlukan adalah aksi, bukan hanya bicara. Dan satu hal lagi, berusaha melakukan yang terbaik tanpa harus memikirkan hasil, karena hasil sudah kehendak Tuhan sebagai Sang Maha Penentu apapun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.